Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruby Kurniawan, BP 1911-51-3011. Saya di sini akan coba menjelaskan laporan akhir organisasi dan arsitektur komputer 2, Praktikum Rekom 2, modul 6. Jadi, pada modul 6 ini sendiri itu masih tentang uniprocessor trace. Di mana di sini kita akan melakukan dua percobaan. Yang pertama itu ada pengaruh ukuran cache pada ini prosesor dan pengaruh ukuran blok pada ini prosesor. Di mana itu kita akan menunjukkan misrate-nya. Jadi apakah pengaruh dari ukuran cache itu pada misrate-nya? Ini yang pertama dilakukan itu adalah percobaan dengan membandingkan cache. Nah, di sini sebelumnya itu konfigurasinya sama seperti modul sebelumnya. Saya sudah menyimpannya di sini. Nah, jadi konfigurasinya itu masih sama di sini. Dilihat SMP1, lalu masih sama yang lainnya, blok memori, ukurannya sama. Di sini kita hanya membandingkan itu, kita tinggal mengubah konfigurasi dari cache-nya. Jadi kita di sini akan mencoba cache, ukuran konfigurasi cache-nya itu dari ukuran terkecil hingga 1 KB hingga 512 KB. Nah, jadi yang pertama itu adalah mencoba itu dengan ukuran 1 KB dengan menggunakan di sini masih menggunakan 9 program yaitu Hydro, NASA, CAXP, MDLG, DIR, COM-Wave, SWM, dan UCOM. Nah, jadi sebelumnya saya itu sudah mencoba seluruh percobaan ini dengan saya sudah menggunakan trace file extensionnya program-program ini. Jadi cuman yang akan saya coba untuk laporan ini itu adalah menggunakan memory trace Hydro. Nah, jadi sebelumnya saya sudah meng-screenshot hasil dari misrate dan hit rate Hydro sendiri. Di mana di sini yang pertama itu ada pada Hydro dengan cache-nya 1 bit. Di sini dapat terlihat itu misrate-nya itu ada 66% dan hit rate-nya ada 33%. Lalu selanjutnya itu ada pada 2 KB 42%. Lalu di sini cache-nya berukuran 4 KB. Di sini misrate-nya turun lagi menjadi 32%. Lalu di sini cache-nya berukuran 8 KB. Misrate-nya turun lagi 28%. Ukuran cache 16 KB dengan misrate-nya 25%. Dan terakhir itu ada ukuran cache-nya itu 512 KB dengan hit rate-nya 85% dan misrate-nya 14%. Nah, jadi dari percobaan ini sendiri kita dapat menyimpulkan bisa dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak ukuran cache pada prosesor yang kita gunakan itu akan meningkatkan kinerja dari sistem. Kenapa? Karena hit rate-nya akan menjadi lebih tinggi dan misrate-nya itu lebih rendah. Nah, jadi mungkin langsung saja itu ke pertanyaan, apakah misrate meningkat atau menurun saat ukuran
cache meningkat. Mengapa? Nah, jadi misrate pada percobaan ini saat ukuran cache itu ditingkatkan. Misrate-nya tentu saja tadi bisa dilihat kita lihat itu menurun. Nah, semakin banyak ukuran dari cache yang diberikan, maka misrate-nya akan semakin menurun. Nah, hal ini sendiri itu tentu saja bisa dilihat karena saat prosesor itu mengambil data pada cache, jika cache-nya itu semakin besar, maka data itu akan lebih mudah akan bisa memasukkan lebih banyak data pada cache. Di mana yang kita tahu jika misalnya data sudah dimasukkan dan dieksekusi pada cache, maka dalam melakukan fetching itu tidak perlu lagi tidak akan menurunkan misrate pada prosesor, dan dengan banyaknya cache yang ditambahkan maka akan meningkatkan hit rate-nya dan menurunkan misrate-nya. Apakah kenaikan atau penurunan ini terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah ini tergantung pada nilai kualitas yang berbeda? Jadi penurunan dari kenaikan dari hit rates dan penurunan pada misrate-nya itu tuh pada semua program itu bisa dibilang tolak ukurnya akan terjadi. Jadi cache ini sangatlah memengaruhi hit rates dan misrate pada program. Jadi walaupun lokalitasnya itu sendiri berbeda, cache-nya itu tetap akan memengaruhi. Jadi di sini misalnya seperti saya sudah mencobakan juga pada NASA. Nah, jika dilihat sendiri pada NASA itu pada saat ukuran cache-nya itu 1 KB, nah di sini misrate-nya itu 66%. Lalu pada saat ukuran cache-nya 2 KB itu misrate-nya 40, dan saat dia ukuran 4 misrate-nya akan turun, dan begitu juga selanjutnya hingga pada ukuran cache-nya itu 512 KB. Nah, di sini ukuran misrate-nya menjadi 15%, sekitar 15%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ya kenaikan atau penurunan ini akan terjadi untuk setiap pada tiap program. Dia tidak walaupun lokalitasnya berbeda, dia akan tetap berbeda misrate dan hit rate-nya karena ukuran cache yang diberikan. Apa yang terjadi dengan kapasitas dan konflik yang meleset saat Anda membesar cache? Apakah ada konflik yang dilakukan dalam eksperimen ini? Mengapa? Nah, jadi pada percobaan ini itu pada konflik itu tentu saja ada terjadi, tapi jika dari ukuran cache itu sendiri tetap dibesarkan, maka capacity mesh itu tentu saja akan berkurang dan akan mengurangi jumlah konflik yang terjadi karena ukuran cache yang semakin besar. Nah, lalu selanjutnya itu ada dalam percobaan ini dapat diamati bahwa untuk ukuran cache yang bagus, misrate-nya distabilkan. Kenapa? Nah, ini sendiri itu terjadi karena semakin banyaknya data yang disimpan pada cache, maka data yang dibutuhkan yang sebelumnya sudah dieksekusi pada cache itu tinggal diakses dari cache saja dan tidak perlu diakses pada memori. Maka cache hit dan misrate-nya itu akan lebih meningkat dan lebih stabil. Lalu, apakah yang menjadi indikasi perbedaan besar dari misrate untuk peningkatan ukuran cache secara konkret? Apakah perbedaan besar dari misrate ini muncul pada titik yang sama untuk semua program? Ya, tentu saja yang menjadi indikasi saat sedikit akses dari cache ke memori ini itu karena sudah adanya data yang diperlukan pada cache. Jadi data itu sebelumnya sudah dieksekusi dan disimpan pada cache. Jadi
dari perbedaan dari misthread sendiri itu terletak pada tiap program, di mana tiap program itu memiliki lokalitas yang berbeda. Dan tentu saja tiap program itu berbeda misthread-nya karena lokalitas yang berbeda. Nah, lalu apakah peningkatan ukuran cache ini meningkatkan kinerja sistem? Tentu saja seperti yang sudah kita lihat tadi, peningkatan cache ini sangatlah meningkatkan kinerja dari sistem karena semakin banyaknya makin besar ukuran dari cache pada prosesor akan sangat mereduce miss rate-nya dan menaikkan hit rate-nya di sini bisa dilihat. Nah, dan ini tentu saja sangatlah meningkatkan kinerja dari sistem. Nah, baiklah, mungkin itu saja dari percobaan pertama. Lanjut itu pengaruh ukuran dari blok. Apakah ukuran blok ini akan mempengaruhi pada misthread? Jadi pada ukuran blok ini kita akan mengubah ukuran dari blok in memorinya. Jadi saya sudah sebelumnya sudah menyimpan konfigurasinya ini. Nah, jadi di sini untuk prosesor sendiri masih sama di sini. Konfigurasi multiprosesor masih sama. Konfigurasi main memorinya di sini kita akan mengubah bloknya dari 8 hingga ukuran 1024 untuk blok size-nya. Lalu di sini kita main memory size-nya akan karena dari blok memory ini akan diubah, tentu saja main memorinya akan berubah. Tapi di sini kita harus tetap membuat main memory size-nya 256 kilobytes di sini. Nah, jadi the number of blocks in main memory itu akan will vary. Lalu di sini ada cache size. Untuk cache size, jika kita mengubah words by block, dia akan juga berubah. Jadi kita akan mengubah sendiri di sini cache size-nya yang dimana harus berukuran 4 kilobytes. Nah, untuk konfigurasi yang lainnya mungkin masih sama. Nah, dan kita tetap akan melakukan percobaan ini dengan menggunakan memory trace file extension yang sudah diberikan yaitu Hydro, NASA, CXP, dan yang lainnya. Nah, saya juga sudah mengetes sebelumnya untuk tiap block size dengan memory trace. Ya, cuman pada percobaan ini saya akan mengambil untuk laporan ini saya akan mengambil itu pada CAXP, memory trace CAXP untuk membandingkan perbedaan tiap block size-nya di sini. Nah, jadi sebelumnya saya sudah langsung melakukan percobaannya dan di sini sudah ada hasil screenshot untuk tiap block size-nya di mana block size-nya dari 8 hingga 1024. Nah, jadi bisa lihat aja langsung di sini. Nah, yang pertama itu di sini adalah miss rate dan hit rate pada program memory trace CAXP dengan ukuran bloknya itu 8 bit 8. Ya. Ya, untuk block size 8 bits. Nah, di sini dapat dilihat hit rate-nya itu adalah 98% dengan miss rate-nya 1,305%. Lalu selanjutnya itu
Uh, di sini selanjutnya ada 16. Di sini bisa dilihat pada saat 16 ya miss rate-nya menurun 0,74 dan hit rate-nya itu naik. Lalu di sini block size-nya itu 32 bit. Nah, di sini miss rate-nya juga tetap menurun ya, dan hit rate-nya naik. Lalu selanjutnya itu ada ukuran 64. Nah, di sini 64 dengan miss rate-nya 0,295 dan hit rate-nya 99. Lalu ada ukuran blocks-nya 128 dengan miss rate-nya 0,215 dan hit rate-nya 99,785. Lalu 256 block size-nya 256 bits dengan miss rate-nya 0,15 dan hit rate-nya 99,850. Lalu ada 15 block size-nya 512. Nah, jadi di sini dapat dilihat saat block size-nya itu menjadi 512, jika kita bandingkan dengan block size di 256 tadi, itu miss rate-nya itu 0,15%, menurun, sangatlah kecil. Tetapi saat miss rate-nya pada saat block size-nya itu 512, di sini miss rate-nya itu mengalami kenaikan, yaitu 9,580%. Dan ini sangat signifikan naiknya. Dan hit rate sendiri itu menjadi sangat jauh turunnya. Nah, lalu di sini juga dilihat pada block size 1024 juga terjadi seperti itu, di mana miss rate-nya itu 1,78 dengan hit rate-nya 98. Nah, jika kita bandingkan dengan 256, tentu saja pada block size yang 256 ini adalah miss rate yang paling terbaik dengan hit rate yang paling terbaik. Jadi optimal pada percobaan ini dapat dilihat bahwa optimal block size yang bagus itu adalah pada size 256. Nah, di mana hal itu sendiri dapat dilihat di sini, di mana kita itu tidak bisa tetap melakukan increasing the block size. Karena seperti yang diketahui itu, jika block size itu makin besar, maka number yang masuk pada cache itu akan semakin banyak terjadinya kompetisi antar program untuk data entry-nya. Lalu semakin besar block size, itu akan semakin banyak waktu yang dimakan untuk mem-fetch block size pada memori dan akan meningkatkan miss penalty dan mengkonsumsi lebih banyak memory bandwidth. Jadi bisa kita dapat simpulkan itu semakin banyak block size pada block size sendiri itu optimalnya itu block size-nya itu 256, di mana pada 256 ini miss-nya itu yang paling terendah. Jadi di atas block size dari 256 itu justru akan membuat kinerjanya sistemnya menjadi lebih buruk. Dan miss rate-nya akan jadi lebih naik. Nah, langsung mungkin selanjutnya itu pada pertanyaan. Nah, apakah miss rate meningkat atau menurun seiring dengan meningkatnya ukuran blok? Jadi, ya, miss rate itu akan
menurun seiring dengan meningkatnya ukuran blok. Tapi idealnya itu hanya pada eh, ukuran blok 256. Setelah melewati ukuran blok 256 ini, dengan ukuran blok 512 dan 1024 ini, maka miss rate-nya itu justru akan mengalami peningkatan dan kinerja sistem menjadi lebih buruk. Nah, untuk kenapa kenapa miss rate itu sendiri menurun, itu uh, jika dilihat itu pada percobaan ini, itu dia karena ukuran bloknya sendiri yang akan semakin efisien dalam pengeksekusian memorinya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kenaikan atau penurunan ini terjadi untuk semua tolak ukur? Apakah itu bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Jadi jika sudah saya sebelumnya sudah melakukan pada setiap memory trace, ya dia akan penurunan ataupun kenaikan itu akan terjadi untuk setiap program, di mana dia uh, memang dia bergantung pada nilai lokalitasnya yang berbeda, tetapi kenaikan dan penurunan pada percobaan ini akan sangat berpengaruh pada ukuran bloknya, sama seperti pada ukuran cache tadi. Jadi dia bergantung eh, pada pada percobaan ini tergantung pada nilai lokalitas yang berbeda yang ada karena tiap percobaan itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Lalu selanjutnya itu apa yang terjadi dengan compulsory mesh saat Anda memperbesar ukuran blok. Nah, untuk compulsory mesh sendiri, jadi yang diketahui itu compulsory mesh itu sendiri itu adalah di mana saat cache mesh dan di mana akan terjadi saat pertama kali mengakses ke blok itu dia itu tidak ada di cache. Jadi bloknya akan harus diambil terlebih dahulu ke dalam cache. Nah, uh, jadi bisa disimpulkan pada uh, apa apa yang terjadi dengan saat jadi jika saat memperbesar ukuran blok, maka compulsory mesh itu akan lebih sering terjadi. Di mana di sini bisa diketahui karena terlalu banyaknya block size banyak besar ukuran block size, maka compulsory mesh itu akan lebih sering terjadi. Sedangkan compulsory mesh itu akan lebih sedikit terjadi jika block size-nya itu diperkecil. Nah, lalu selanjutnya apa yang dimaksud dengan pollution point? Apakah itu muncul dalam eksperimen ini? Nah, jadi pollution point sendiri itu adalah situasi di mana saat program yang sedang meload data ke dalam cache itu gagal dan menyebabkan data yang lain dikeluarkan dari cache. Nah, pada percobaan ini itu pollution point itu terjadi. Jadi bisa dilihat itu pada percobaan ini. Nah, di sini kan pada saat ukuran bloknya itu 512 itu terjadinya penurunan yang sangat drastis pada mesh. Jadi di sini terjadinya pollution point yang menyebabkan menyebabkan uh, itu di mana gagal meload data ke dalam cache itu gagal karena terlalu banyaknya block size yang block size-nya sangatlah besar dan sangat lama uh, sangat banyaknya saat meload blok itu. Jadi terjadi uh, collision point. Lanjut itu apakah peningkatan ukuran blok itu meningkatkan kinerja sistem? Ya, dapat dilihat tadi dari percobaan ini. Ya, tentu saja ini meningkatkan kinerja dari sistem, di mana pada ukuran blok size-nya itu 256,
Di sini miss rate-nya itu hanya sebesar 0,15%, sedangkan pada dia saat block size-nya itu 56 itu di sini dia miss rate-nya 0,215%. Jadi intinya itu block size ini tentu saja sangat memengaruhi kinerja dari sistem dan bisa menurunkan miss rate. Tetapi lebih dari block size 256 byte itu justru akan memperburuk kinerja dari sistem, di mana ini pada byte-nya itu 512, miss rate-nya malah menjadi lebih tinggi, berukuran 9,580% miss rate-nya. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dari laporan akhir modul 6 ini, Pratikum ORCOM ini. Jika saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.